Bayangkan sejenak dunia kita di tahun 2030. Apa yang Anda lihat? Apakah kehidupan yang damai, teknologi yang canggih, atau justru krisis yang mengguncang tatanan global? Faktanya, sejumlah ahli ekonomi, ilmuwan lingkungan, dan pemikir strategis memperingatkan bahwa dekade ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam sejarah modern. Bukan karena perang, melainkan karena kombinasi krisis yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita, yaitu ekonomi, energi, pangan, hingga stabilitas sosial. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah kita benar-benar siap menghadapi tsunami perubahan ini, atau kita masih terbuai oleh kenyamanan yang menipu? Kita sering mendengar istilah krisis global di media, namun jarang kita memahami skala nyata dari ancaman yang mendekat. Misalnya, prediksi Bank Dunia menunjukkan bahwa jika tren saat ini berlanjut, pada tahun 2030 jumlah orang yang menghadapi kemiskinan ekstrim bisa meningkat drastis. Sementara itu, International Energy Agency memperingatkan bahwa permintaan energi akan melonjak jauh lebih cepat dibandingkan pasokan, menciptakan ketegangan geopolitik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ini baru sebagian kecil dari gambaran yang sebenarnya. Coba bayangkan, satu kota metropolitan tiba-tiba menghadapi krisis air bersih karena pola cuaca ekstrim yang tak terkendali. Di sisi lain, pasar pangan global terhuyung-huyung akibat gagal panen massal yang dipicu oleh perubahan iklim. Apakah Anda bisa membayangkan antrian panjang untuk kebutuhan dasar, harga makanan yang melambung, dan ketidakstabilan sosial yang tiba-tiba merayap ke kehidupan sehari-hari? Mungkin terdengar seperti skenario film fiksi ilmiah, tapi kenyataannya ini adalah proyeksi realistis yang dihasilkan oleh model ilmiah dan statistik mutakhir. Lebih dari itu, kita hidup dalam era di mana informasi tersedia di ujung jari, namun kebanyakan orang masih mengabaikan resiko sistemik ini. Ada semacam paradoks, yaitu semakin pintar teknologi kita, semakin besar juga potensi keruntuhan yang bisa muncul jika kita tidak mempersiapkan diri secara strategis. Dan disinilah letak pertanyaan kritis, yaitu apakah kita akan bertindak sebelum krisis itu benar-benar menghantam, atau menunggu sampai dampaknya terasa di depan mata. Sementara sebagian besar dari kita mungkin merasa aman dalam rutinitas harian, berangkat kerja, membayar tagihan, menikmati hiburan digital, realitas global menuntut kita untuk melihat lebih jauh, menilai resiko, dan merumuskan strategi. Bahkan negara-negara maju yang selama ini dianggap tangguh pun menghadapi dilema yang sama. Ketahanan ekonomi mereka diuji oleh hutang yang membengkak, ketergantungan pada sumber energi impor, dan perubahan demografi yang cepat. Ini bukan sekedar prediksi yang kabur, ini adalah alarm yang berbunyi nyata di seluruh dunia. Jika kita mengabaikan fakta ini, kita beresiko memasuki dekade kritis dengan mata tertutup. Tapi kabar baiknya adalah pemahaman dan kesiapan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Seperti seorang pemain catur ulung yang selalu memikirkan beberapa langkah ke depan. Kita pun harus mulai merencanakan strategi untuk menghadapi skenario terburuk, sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari krisis itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apa saja faktor yang akan membentuk krisis global 2030? Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas, agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah ketidakpastian. Dalam video ini kita akan membedah skenario krisis terbesar yang mungkin menghampiri dunia, menganalisis penyebabnya, dan mengeksplorasi strategi cerdas untuk menghadapi masa depan yang menuntut kesiapsiagaan luar biasa. Mari kita mulai dengan satu aspek krusial, yaitu ekonomi global. Para ekonom memperingatkan bahwa hutang dunia telah mencapai titik yang sangat tinggi, lebih dari 300 triliun dolar pada tahun 2025. Dan tren ini terus meningkat. Hutang ini bukan hanya soal angka besar yang abstrak, ia mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika hutang meningkat tanpa diimbangi produktivitas dan pertumbuhan, resiko krisis keuangan akan semakin nyata.
Negara-negara berkembang yang selama ini mengandalkan pinjaman luar negeri untuk pembangunan bisa menghadapi gagal bayar yang memicu gejolak pasar internasional. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Jepang yang dikenal tangguh tidak kebal dari tekanan hutang yang terus membengkak. Anda bisa membayangkan efek domino. Satu negara gagal membayar hutangnya, investor global panik, nilai mata uang terguncang, dan inflasi melonjak di berbagai belahan dunia. Namun krisis ekonomi bukan satu-satunya ancaman. Kita harus menoleh ke perubahan iklim dan krisis energi. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menunjukkan bahwa suhu global diperkirakan meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 dibanding era praindustri. Dampaknya tidak hanya meningkatnya cuaca ekstrim, tetapi juga ketidakpastian produksi pangan, kenaikan permukaan laut, dan bencana ekologis yang mempengaruhi jutaan manusia. Misalnya, gagal panen massal di Asia Tenggara dapat menyebabkan lonjakan harga pangan global, memicu migrasi penduduk, dan memunculkan ketegangan politik. Di sisi lain, kebutuhan energi dunia meningkat drastis. Banyak negara masih tergantung pada bahan bakar fosil, sementara transisi ke energi bersih berjalan lambat. Ketidakseimbangan ini membuka peluang konflik geopolitik, terutama di wilayah yang kaya sumber daya energi. Kita juga harus menyoroti perubahan demografis. Populasi dunia diperkirakan mencapai 8,5 miliar pada 2030. Dengan urbanisasi yang meningkat tajam, kota-kota besar akan menghadapi tekanan pada infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan layanan publik. Negara dengan populasi muda yang tinggi akan memerlukan lapangan kerja dalam jumlah besar, sementara negara dengan populasi menua akan menghadapi tantangan pensiun dan ketahanan sosial. Ketidakseimbangan demografis ini bukan sekedar statistik. Ia mempengaruhi ekonomi, politik, dan keamanan global. Faktor lain yang sering diabaikan adalah ketergantungan pada teknologi. Saat ini hampir setiap sektor bergantung pada sistem digital, dari perbankan hingga transportasi, hingga distribusi energi. Resiko serangan cyber atau gangguan teknologi bisa memicu krisis yang tidak kalah serius dari bencana alam atau ekonomi. Bayangkan satu negara besar mengalami blackout digital secara mendadak, yaitu transaksi ekonomi lumpuh, logistik berhenti, bahkan layanan kesehatan terganggu. Dunia kita semakin terhubung, tetapi konektivitas ini membawa kerentanan baru yang kompleks. Untuk lebih memahami besarnya ancaman ini, mari kita lihat beberapa studi kasus nyata. Pada 2008, krisis keuangan global menunjukkan bagaimana satu sektor yang rapuh bisa menimbulkan efek domino yang menghancurkan ekonomi dunia. Contoh lain, gelombang panas ekstrim di Eropa pada 2003 menewaskan puluhan ribu orang, memperlihatkan betapa dampak iklim bisa langsung mengenai kehidupan manusia. Di sisi teknologi, serangan ransomware besar-besaran pada jaringan minyak dan gas tahun 2001 menyebabkan gangguan produksi global dan lonjakan harga energi. Semua contoh ini memperlihatkan satu hal, yaitu krisis global tidak selalu datang dari satu sumber tunggal, tetapi dari kombinasi faktor yang saling memperkuat. Namun, bukan berarti kita tidak punya strategi migrasi. Individu, komunitas, dan negara bisa mempersiapkan diri. Misalnya, diversifikasi sumber daya energi, pengelolaan hutang yang hati-hati, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan investasi pada teknologi resilient. Dari sisi individu, penting memahami literasi finansial, ketahanan pangan lokal, dan kesiapan menghadapi bencana. Strategi ini mirip dengan seorang pemain catur yang selalu menyiapkan langkah cadangan, mengantisipasi berbagai kemungkinan skenario, dan memanfaatkan peluang yang muncul dari krisis itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghubungkan semua faktor ini menjadi gambaran yang utuh? Kita melihat jaringan resiko global, yaitu ekonomi, iklim, energi, demografi, dan teknologi saling terkait. Satu krisis bisa memicu yang lain.
Misalnya, krisis energi bisa memicu kenaikan harga pangan yang memunculkan ketidakstabilan sosial, yang kemudian mempengaruhi pasar modal global. Dengan kata lain, dunia kita semakin rapuh, namun juga memberi peluang besar bagi mereka yang siap dan adaptif. Selain itu, ada faktor psikologis yang sering terlupakan. Krisis global bukan hanya soal data atau statistik, tapi juga persepsi dan keputusan manusia. Ketakutan, panik, atau kesalahan informasi bisa memperparah dampak krisis. Oleh karena itu, edukasi, komunikasi yang efektif, dan kesadaran kolektif menjadi elemen penting dalam menghadapi krisis 2030. Salah satu aspek yang kerap luput dari perhatian publik adalah ketahanan pangan global. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi pangan dunia saat ini sudah berada di ambang batas. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi air membuat sistem pangan sangat rapuh. Misalnya pada tahun 2022, banjir ekstrim di Pakistan menghancurkan jutaan hektar lahan pertanian. Sementara kekeringan di Afrika Timur mengurangi produksi gandum secara signifikan. Dampak langsungnya adalah lonjakan harga pangan internasional, memicu inflasi dan ketidakstabilan sosial di banyak negara. Jika tren ini berlanjut hingga 2030, krisis pangan bisa menjadi pemicu utama kerusuhan sosial dan migrasi massal. Selain itu, ketergantungan global pada rantai pasok internasional menambah kerentanan. Banyak negara bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri. Satu gangguan di negara produsen utama, misalnya perang, bencana alam, atau sanksi ekonomi, dapat memicu kekacauan global. Bayangkan sebuah negara penghasil gandum besar tiba-tiba mengalami gagal panen. Harga roti di seluruh dunia bisa naik drastis dalam hitungan minggu. Hal ini menunjukkan betapa sistem global modern sangat terhubung, namun juga rapuh terhadap shock yang tampaknya kecil. Kita juga tidak bisa mengabaikan krisis energi yang semakin kompleks. Permintaan energi dunia diperkirakan meningkat 30% pada 2030. Sementara pasokan energi terbarukan masih terbatas dan investasi pada infrastruktur hijau berjalan lambat. Ketimpangan energi ini bisa memicu ketegangan geopolitik, bahkan konflik terbuka, karena negara-negara berjuang mengamankan sumber daya penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario ekstrim, gangguan energi bisa melumpuhkan transportasi, komunikasi, dan distribusi pangan, mempercepat efek domino krisis global. Dari sisi teknologi dan digitalisasi, dunia kita menghadapi paradoks, yaitu teknologi meningkatkan efisiensi, namun juga menciptakan resiko baru. Serangan cyber besar-besaran, kegagalan sistem AI, atau gangguan jaringan energi pintar bisa memicu krisis multisektor. Misalnya, serangan ransomware pada jaringan distribusi energi atau sistem logistik global dapat memutus rantai pasok kritis, mengakibatkan kekacauan ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan bahwa persiapan menghadapi krisis 2030 tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tapi juga soal keamanan digital dan kapasitas adaptasi teknologi. Selain faktor eksternal, ada juga dimensi psikologis dan sosial. Krisis tidak hanya menciptakan tekanan fisik, tetapi juga stres kolektif, panik massal, hoax, dan keputusan emosional bisa memperparah dampak krisis. Studi psikologi krisis menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang informasi atau kurang kesiapan mental lebih rentan terhadap kepanikan yang pada gilirannya memicu perilaku ekstrim, seperti penimbunan berlebihan, migrasi paksa, atau konflik sosial. Edukasi publik, transparansi informasi, dan kepemimpinan yang kredibel menjadi kunci untuk menahan efek psikologis ini. Mari kita lihat contoh nyata mitigasi krisis. Beberapa kota di dunia telah menerapkan sistem ketahanan pangan lokal, seperti kebun perkotaan, pertanian vertikal, dan diversifikasi pasokan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor.
Di sektor energi, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan energi terbarukan dan sistem cadangan yang membuat mereka relatif tangguh terhadap guncangan eksternal. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa persiapan yang cerdas dan terencana dapat mengubah krisis menjadi peluang untuk inovasi dan kemajuan. Sebagai individu, ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan. Pertama, literasi finansial. Memahami investasi, tabungan, dan perlindungan aset. Kedua, ketahanan pangan pribadi dan komunitas. Menanam bahan pangan lokal, memahami stok cadangan, dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global. Ketiga, pengembangan skill adaptif, yaitu keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi perubahan ekonomi atau sosial yang cepat. Fakta yang lebih mengejutkan adalah interkoneksi krisis global. Ekonomi, pangan, energi, teknologi, dan psikologi masyarakat bukanlah entitas terpisah. Mereka saling mempengaruhi dan memperkuat. Misalnya, gagal panen di Asia memicu kenaikan harga pangan global, yang menimbulkan ketidakstabilan sosial di Afrika, yang kemudian memicu migrasi besar-besaran ke Eropa, mempengaruhi pasar tenaga kerja dan politik internasional. Dengan kata lain, satu titik lemah bisa menjadi pemicu guncangan global. Kita sampai pada kesimpulan sementara, yaitu krisis 2030 bukan sekedar kemungkinan, tapi kenyataan yang bisa terjadi jika tren saat ini berlanjut. Namun ini juga membuka peluang untuk strategi progresif dan adaptif. Negara dan individu yang mampu memprediksi skenario, mempersiapkan mitigasi, dan mengembangkan ketahanan multi-aset akan memiliki keunggulan kompetitif. Ini bukan soal ketakutan, tetapi soal kewaspadaan dan kesiapan intelektual. Ketika kita menilik kembali seluruh gambaran yang telah kita bahas, ekonomi yang rapuh, perubahan iklim yang semakin ekstrim, ketergantungan energi dan teknologi, tekanan demografi, serta dinamika sosial yang kompleks, satu hal menjadi jelas, yaitu dunia pada tahun 2030 tidak akan sama seperti hari ini. Krisis global bukanlah sekedar kemungkinan teoritis, melainkan kombinasi resiko yang nyata, saling terkait dan berpotensi mempengaruhi kehidupan jutaan orang secara langsung. Namun di tengah ancaman besar ini terdapat peluang yang sangat berharga. Krisis sebagaimana sejarah berulang kali membuktikan selalu membuka ruang bagi inovasi, adaptasi, dan kepemimpinan visioner. Negara, komunitas, dan individu yang mampu membaca tanda-tanda perubahan, merencanakan langkah-langkah strategis, dan mengembangkan ketahanan multi-aset akan berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang hanya menunggu dan bereaksi. Ini bukan sekedar teori, ini prinsip dasar ketahanan yang berlaku dalam psikologi, ekonomi, dan manajemen resiko. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah krisis akan terjadi, itu hampir pasti, melainkan bagaimana kita menyiapkan diri. Apakah kita memilih untuk tetap nyaman dalam rutinitas sehari-hari, ataukah kita mengambil langkah cerdas, meningkatkan literasi finansial, membangun ketahanan pangan, mempersiapkan keterampilan adaptif, dan memahami dinamika global secara kritis. Tindakan hari ini menentukan posisi kita dalam dekade mendatang. Bagi Anda sebagai individu, langkah pertama mungkin sederhana namun strategis, yaitu mulai memperluas wawasan, mempersiapkan cadangan praktis, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Bagi komunitas, ini berarti membangun jaringan dukungan, infrastruktur resilient, dan strategi mitigasi resiko yang konkret. Bagi negara, ini menuntut kebijakan progresif, investasi berkelanjutan, dan kepemimpinan yang mampu mengantisipasi skenario kompleks. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Krisis global tahun 2030 bukan sekedar ancaman. Dia adalah panggilan untuk kesiapan intelektual, sosial, dan praktis. Siap atau tidak, gelombang perubahan akan datang. Namun, mereka yang cerdas dan siap akan menemukan peluang di tengah ketidakpastian. Sementara mereka yang lalai mungkin hanya bisa menatap kehancuran yang bisa dihindari. Sekarang saya ingin menantang Anda.
Pikirkan langkah konkret apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk menghadapi skenario ini. Bagaimana Anda bisa melindungi diri, keluarga, dan komunitas Anda? Apakah ada peluang yang bisa dimanfaatkan dari krisis ini untuk tumbuh lebih kuat? Jika video ini membuat Anda berpikir, menimbulkan rasa penasaran, atau bahkan sedikit waspada, berikan dukungan dengan menekan tombol like, bagikan kepada teman-teman yang perlu menyadari kenyataan ini, dan tuliskan komentar Anda tentang langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama. Jangan lupa subscribe untuk update konten kritis dan informatif yang akan membantu kita semua tetap waspada dan adaptif di era perubahan global. Ingat, krisis terbesar 2030 bukan hanya tentang ancaman yang mengganggu. Ia adalah panggilan untuk kesiapan, strategi, dan kecerdasan kolektif. Dunia akan berubah dan pilihan ada di tangan kita. Apakah kita siap atau akan terjebak dalam gelombang yang bisa dihindari? Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.